sehingga memberikan penghargaan-penghargaan atau reward kepada mereka yang telah berjasa. Menurut saya itu PNS saja ada pensiun, di perusahaan ada pesangon. Tapi mereka kan bukan PNS, Pak. Ya, mereka bukan PNS, tapi dia kan bekerja badan kotek di, makanya untuk perangkat desa mereka ada aturan atau norma-norma ini nanti. Kalau kembali dengan saya, Fardia Dewi Maharani dalam program FMB 9 Bicara, Fakta Bicara dari Lingkar Pertama. Kali ini saya ditemani oleh Pak Sugito, Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Pedesaan Kementerian Desa PDTT RI. Terima kasih Pak Sugito atas waktunya untuk ngobrol-ngobrol sedikit nih Pak, tentang hal yang sempat kemarin banyak dibincangkan orang, revisi Undang-Undang Desa. Nah, saat ini revisi Undang-Undang Desa sendiri sudah diajukan sebagai inisiatif DPR dan saat ini dalam sudah diterima oleh Presiden untuk ditindaklanjuti oleh Setnek dan dikembalikan kembali untuk dibahas oleh Badan Legislatif. Nah, pertama nih Pak, program dana desa sendiri itu sebenarnya sudah lama ya Pak ya, disahkan pertama kali itu 2014. Undang-Undang Nomor 6. Desa itu 2014, dana desa pertama kali diluncurkan tahun 2015. Artinya kan sudah sekitar 8 tahun berjalan nih Pak ya. Sudah 8 tahun berjalan dan saat ini sedang diajukan revisi. Sudah diajukan revisi untuk beberapa item. Kalau tidak salah ada 19 poin ya Pak ya, yang akan dilakukan perubahan. Nah, dari 8 tahun itu Pak, evaluasinya seperti apa sih Pak? Tidak hanya dari aspek penyerapan, tapi dari aspek kemanfaatannya sejauh ini, apakah sudah sesuai dengan apa yang diinginkan pemerintah untuk kemajuan desa Pak? Gini Mbak Dewi, terima kasih kesempatan saya untuk bisa ngobrol-ngobrol ini ya. Jadi yang pertama saya ingin sampaikan dulu, soal esensi dari Undang-Undang Desa itu bukan hanya soal dana desa sebenarnya, tapi sebenarnya ada hal yang prinsip, yang krusial, kalau istilahnya menjadi titik balik pemahaman kita terhadap desa. Kalau dulu, desa itu seolah-olah sebagai objek pembangunan. Menjalankan teori residu yang sisa-sisa dilakukan oleh pemerintah, dilakukan oleh desa. Nah, Undang-Undang 6 tahun 2014 ini membalik di mana meletakkan desa itu jadi subjek pembangunan. Maka desa memiliki satu kewenangan, diantaranya adalah kewenangan yang disebut dengan rekognisi atau asal-usul dan kewenangan lokal skala desa. Di dalam upaya kewenangan ini, desa mendorong terkait dalam rangka untuk kemandirian desa. Dengan tujuan mulianya itu tentu desa yang sejahtera, demokratis dan sebagainya. Nah, tadi dikaitkan kemudian memang konsekuensi dengan adanya undang desa tadi, kemudian desa mampu berdaya. Nah, pemerintah sebagai konsekuensi logisnya memberikanlah yang disebut dengan dana transfer desa atau dana desa tadi. Nah, memang dinamikanya sejak 2015 ya dana desa diberikan sampai ini kita tidak bisa pungkiri bahwa selain kita memang masih menghadapi beberapa persoalan, tetapi prestasi desa juga luar biasa. Contohnya saja desa yang mandiri di tahun 2016 kita lakukan updating atau pengukuran, di mana di tahun dana desa di tahun pertama tadi, dari 174 desa, sekarang ini sudah 11.000 lebih desa yang mandiri. Artinya, ada banyak perubahan positif yang dilakukan oleh desa. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, tentu memang belum ada yang sempurna. Soal tata kelola, soal kemudian dinamika, masyarakat, soal kemudian hal-hal yang berkaitan dengan mungkin kondisi di desa. Kan kita ini punya 75.265 desa yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, tentu berbeda-beda. Jadi tadi konsepnya adalah bukan membangun desa ya Pak, tapi desa membangun, di mana desa sudah menjadi subjek dari pembangunan itu sendiri. Sebenarnya itu pertemuan Mbak, kita istilahnya pertemuan. Konteks
desa membangun itu adalah dalam konteks bagaimana untuk partisipasi masyarakat sebagai subjek tadi, dan membangun desa itu mempertemukan teknokrasi. Karena kita ini kan negara kesatuan Republik Indonesia. Desa bukan sebuah entitas yang berdiri sendiri dalam kerangka negara kesatuan. Maka harusnya mempertemukan aspek teknokrasi yang dari pemerintah daerah misalnya sampai pada pemerintah pusat dengan yang di desa, sehingga nanti ada ketemu. Tantangan terbesar Pak dalam proses pembangunan desa tadi ya, mendorong desa membangun itu, tantangan terbesar itu di mana Pak? Ada tadi soal pengawasan. Pertama soal tata kelola. Tata kelola. Tadi karena kondisi desa tadi saya katakan kan berbeda-beda. Ada yang bicara soal kemampuan mereka masyarakat yang enabler, memiliki leadership yang transformatif. Tapi ada juga yang mungkin masih dilingkupi oleh kelompok misalnya antara superior inferior dengan desa-desa daerah tertentu. Itu tantangan pertama. Tantangan kedua soal SDM. Sumber daya manusia juga variatif. Nah, ini tentu ngomong soal kesadaran kolektif tentu juga diikuti oleh tingkat kemampuan dari SDM yang ada di desa itu sendiri. Ini soal. Nah, kaitannya dengan tadi soal tata kelola sama SDM, akhirnya berkaitan juga dengan transparansi. Akuntabilitas. Ya, akuntabilitas. Makanya kita juga mengembangkan dalam rangka untuk mendorong itu akuntabilitas sosial. Pak, kalau tadi Bapak sampaikan tantangan terbesar itu adalah tata kelola pertama. Ya. Tata kelola itu kan sebenarnya memang menjadi ranahnya pemerintah untuk menciptakan sistem. Betul. Itu memang masih banyak nggak sih Pak yang perlu dibenahi dari tata kelola? Sebenarnya konsep dari sebuah transformasinya kita terus bersama kementerian lembaga terkait ya untuk memberikan referensi-referensi kebijakan yang bisa diacu oleh desa, dan kemudian desa ini mengikuti dan mengembangkan sesuai dengan kearifan lokal yang ada. Tapi tadi memang saya katakan tadi 75.265 desa. Kadang kita ini satu masalah karena terblow up, seolah ini menjadi masalah yang luar biasa. Tapi kalau persentase sebenarnya di bawah 2% tuh persoalan itu yang muncul soal soal bukan hanya dana desa ya, persoalan tata kelola tadi. Makanya kita terus berupaya melakukan perbaikan-perbaikan karena sebenarnya di lingkup kebijakan publik itu kan tidak independen, Mbak. Tidak dependen ya, tidak berdiri sendiri, tapi sebenarnya ada keterkaitan dengan yang lain. Makanya dinamika itu seiring waktu tadi katakan sudah 8 tahun dari dana desa, undang-undangnya sudah 9 tahun. Nah, ini bergulirlah dinamika. Dikumpulin dinamikanya dan tahun ini rencana mau akan direvisi gitu ya Pak ya. Salah satunya. Nah, dari 19 poin perubahan dalam rancangan undang-undang itu Pak, salah satu yang menarik itu adalah soal masa jabatan kepala desa. Iya. Ini udah ribut nih dari kapan tahu nih Pak. Sebenarnya pertimbangannya apa sih Pak? Dari 6 tahun 3 kali periode kemudian menjadi 9 tahun menjadi 2 kali periode ya Pak? Iya. Pertimbangan efisiensi dan efektivitas seperti apa Pak? Sebenarnya begini, kalau kita lihat sejarah Indonesia ya, kepala desa itu bahkan bukan hanya pernah 9 tahun Mbak, pernah seumur hidup. Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 79. Kemudian berikutnya muncullah Undang-Undang 579 itu masa jabatan 8 tahun 2 kali. Berikutnya lagi muncul paling lama 10 tahun atau 2 kali. Muncul lagi, kemudian ini 6 tahun maksimal 3 kali. Masing-masing ini sebenarnya punya plus minus, punya kelebihan kekurangan, termasuk sekarang isu yang bergulir soal 9 tahun. Apa nih Pak kelebihan dari 9 tahun dipilih? Angka keberuntungan kah 9? Iya. Sebenarnya kalau dalam tataran ars yang normatif bisa kita lihat, sebenarnya karena pemerintahan desa itu pemerintahan yang hibrid, masyarakat yang berpemerintahan dan pemerintahan yang berbasis masyarakat, ini ada interaksi antara masyarakat dengan pemimpinnya. Nah, diharapkan proses demokrasi yang terjadi di desa ini, kita tahu sendiri kan di desa itu hubungannya antara pemimpin desa dengan masyarakat itu kan sangat kental. Nah, kadang untuk daerah-daerah tertentu yang demokrasinya belum bagus, sering terjadi kadang begitu pasca pilkades, ada persoalan, bahkan itu bisa jadi antar saudara, antarin jadi gak ini. Nah, tapi di sisi lain, sebenarnya ketika ini mampu dikawal dengan baik, maka ini sebenarnya mampu untuk mempercepat proses transformasi pembangunan di desa.
Nah, tentu memang perlu ada masing-masing tadi ada plus minus, diperlukan instrumen untuk mengawal agar tidak terjadi arogansi kekuasaan. Artinya 9 tahun itu dipilih karena tadi transformasinya ingin lebih dipercepat. Karena tadi ada proses, ada kemungkinan proses konflik sosial di antara mereka yang memperlambat proses transformasi. Seperti itu berarti Pak? Iya, salah satunya. Nah, kemudian kan ketika kita bicara tadi dari sisi sudut pandang ingin mempercepat transformasi. Satu sisi, dibanding harus mengalami konflik ya Pak dalam proses pemilihan, kan lebih baik kita fokus untuk bekerja. Nah, tapi ada ini nggak sih Pak, ada instrumen ketika kita menemukan kenalik, ternyata 9 tahun itu kan masih jabatan yang tidak sebentar ya, tapi cukup lama gitu. Dalam proses ternyata berjalan di tengah jalan kita sudah bisa melihat bahwa tidak efektif lah masa kepemimpinan Kadis. Ada instrumennya nggak sih Pak untuk akhirnya menonjolkan atau apa istilahnya gitu Pak? Sebenarnya semuanya ada. Mau 6 tahun pun sebenarnya juga ada. Tetapi tadi kalau atau 5 tahun tadi ada. Tapi kan tadi terlalu singkat untuk melakukan ini. Nah, instrumen-instrumen itu diciptakan misalnya melalui akuntabilitas terkait dengan instrumen kinerja kepala desa. Kemudian dari sisi pengawasan. Yang ketiga terkait dengan juga kan di desa itu ada lembaga yang disebut dengan Badan Permusyawaratan Desa. Di mana Badan Permusyawaratan Desa ini ada 3 hal paling tidak fungsinya. Yang pertama adalah menyerap aspirasi, yang kedua adalah menyusun regulasi, yang ketiga terkait dengan budgeting dalam rangka misalnya merumuskan kebijakan penganggaran. Mereka juga memiliki fungsi melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa, dalam ini kepala desa. Nah, instrumen-instrumen ini juga bisa digunakan untuk menilai tadi dari sisi kinerja dari kepala desa. Ketika dia adalah ketua adat dari suatu desa adat, apakah nanti pemberlakuan undang-undang tersebut, katakanlah 9 tahun untuk 2 periode, itu akan tetap berlaku atau memang akan seperti apa nantinya Pak? Nah, gini dulu, sementara agar pemahaman yang kita komprehensif ya. Jadi Undang-Undang 6 tahun 2014 itu mengakomodir pemerintah desa ataupun desa adat. Artinya yang kalau desa adat itu adalah bukan adat yang ada di desa loh ya. Kalau adat yang ada di desa itu namanya kelembagaan adat yang ada di desa. Tapi kalau desa adat adalah pemerintahannya digerakkan oleh adat. Mulai dari cara struktur pemerintahannya. Tentu tadi struktur pemerintahan kan bagaimana memilih kepala desanya, bagaimana asetnya, bagaimana pelayanan dan masyarakat. Nah, ketika di dalam desa yang ada tadi, maka aturan yang berlaku adalah aturan adat yang kemudian diformalkan. Diformalkan itu maksudnya itu di tingkat daerah misalnya di pemerintah daerah, di peraturan daerah bahwa desa ini adalah desa adat. Yang kemudian gerakannya tadi. Karena ini juga harus sampai mendapatkan kodifikasi dari Kementerian Dalam Negeri. Jadi yang berlaku adalah aturan adat, kemudian diformalkan dalam bentuk peraturan daerah ya Pak ya. Meskipun secara undang-undang itu berarti kalah ya Pak ya, perdanya dengan undang-undangnya. Bukan kalah, justru perdanya ini adalah menerjemahkan, makanya coba pengertiannya desa atau desa adat atau dengan sebutan lain. Nah, yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Nah, disinilah sebenarnya artinya boleh desa yang dinas. Contoh, memang sampai pada posisi tahun ini desa adat yang diakui secara kepemerintahan, kalau nggak salah baru tahun kemarin ada penetapan, salah satunya adalah di Sumatera Barat sama di Papua. Untuk memudahkan contoh ekstrim adalah di Bali. Bali itu kemudian sebenarnya secara kepemerintahan disebut dengan tetap desa dinas yang pada umumnya seperti ini. Kemudian mereka menyebutnya adalah desa dinas, di mana fungsi-fungsi penyelenggaraan pemerintahan itu digerakkan oleh tetap dinas. Tetapi kemudian mereka punya yang disebut dengan desa adat. Fungsinya dia hanya melayani pada fungsi-fungsi adat. Sehingga di sini yang katakan tadi, ini sebenarnya adat yang ada di desa. Makanya kalau menariknya di Bali itu, asetnya juga bisa lintas. Ini desa dinasnya, ternyata wilayah adatnya bisa ke desa sebelah. Sehingga ada pasar, itu kadang ada di dua desa dinas. Tapi di sana disepakati, yang ditetapkan melalui peraturan daerah bahwa
desa adat fungsinya adalah melayani tadi, termasuk pengelolaan asetnya, desa dinas menjalankan urusan pemerintahan pembangunan tadi. Penilaian kinerja kepala desa bisa dikaitkan juga nggak sih Pak dengan indeks pembangunan manusia di desa misalnya, atau menurunnya tingkat gap kesenjangan, itu juga termasuk menjadi target KPI dari masing-masing kadis untuk bicara soal efektivitas tadi Pak 9 tahun gitu Pak. Sebenarnya gini, di desa itu kan dalam konteks dia menjadi pemimpin di desa itu kan ada yang disebut dengan yang ingin dicapai. Ketika mereka awalnya kan visi misi ya, kemudian visi misi ini kan dikaitkan setelah dia terpilih masuk dalam kebijakan desa dengan rencana pembangunan jangka menengah desa. Nah, di sini kan sebenarnya ada target menengah, ada target tahunan sebenarnya. Tahunan itu melalui RPJMDes-nya atau yang kemudian disusun dari setiap tahun ingin sampai. Nah, di sini sebenarnya rapot-rapot itu kan sebenarnya terlihat ya, bagaimana dia bisa mencapai pada tahapan pertama, kedua, iya. Contoh misalnya mau mandi desa ini kemudian sejahtera dari mendorong dari desa wisata misalnya. Nah ini sebenarnya kan statusnya ada, tapi ini maksudnya bisa dibicarakan secara komprehensif. Makanya setiap akhiran itu ada laporan pertanggungjawaban. Setiap tahun itu. Setiap tahun laporan pertanggungjawaban itu yang akan menjadi salah satu alat kontrol pusat ke. Salah satunya juga melalui APIP. APIP ini sebagai tentu instrumen pengawasan dalam rangka untuk kinerja pengelolaan anggaran misalnya. Tadi bicara transparansi sama akuntabilitas ya Pak ya. Iya. Bicara soal pemanfaatan dana desa Pak, ini kan alokasi anggaran desa ditingkatkan kalau tidak salah menjadi 20% ya Pak ya. Untuk APBN 2023 mendapatkan sekitar 70 triliun kalau nggak salah ya Pak ya. Tahun ini 70 triliun. Tahun kemarin 68 triliun. Artinya ada peningkatan nih Pak ya, ada peningkatan yang cukup signifikan. Kemudian kalau misalnya kita mau bicara melihat bagaimana proses pembangunan desa di negara-negara maju seperti Jepang maupun Korea Selatan, itu mereka menggunakan metode One Village, One Product. Nah, itu ketika ada penambahan budget ya Pak ya, penambahan budget, apakah juga sudah dipikirkan bahwa ini petanya seperti apa sih desanya dan akan didorong seperti apa? Kan membayangkannya adalah ketika memberikan sejumlah uang itu kan tidak hanya segelondong, kan, gitu kan? Tapi kan kita udah punya, ini peta sekian sehingga butuh budget sekian gitu. Itu gimana Pak? Jadi begini, pertama tentu dana desa tadi sebagai konsekuensi logis yang atas lahirnya Undang 6 tadi pengakuan terhadap desa. Maka negara atau pemerintah memberikan pengakuan dengan salah satu dengan dana desa. Tapi sekali lagi, dana desa ini tidak hanya sekedar dikasihkan. Tentu ada target-target tadi. Makanya Kementerian Desa mendapatkan mandat untuk menyusun prioritas penggunaan dana desa. Kementerian Desa ya Pak, bukan Kemendagri bukan ya? Bukan. Kemendagri bicara soal tata kelola pemerintahannya. Kemudian Kementerian Desa terkait dengan pembangunan dan pemberdayaannya. Di mana dana desa sampai hari ini fokusnya di bidang pembangunan dan pemberdayaan. Nah, pembangunan di sini, contoh di tahun 2023, kita masih fokus pada 3 hal. Yang pertama adalah dalam rangka untuk pemulihan ekonomi. Kan kita tahu bersama pasca pandemi COVID kemarin itu kan ya, pandemi COVID itu cukup, saya pikir bukan hanya Indonesia, tetapi hampir seluruh dunia. Ya. Tapi Indonesia membuktikan bahwa desa lebih memiliki ketahanan terhadap kerentanan ekonomi, salah satunya disupport oleh adanya dana desa. Maka dalam pemulihan ekonomi itu bisa digunakan untuk pembangunan desa wisata, pembangunan pertanian, pengembangan badan usaha milik desa dan seterusnya. Kedua, fokusnya adalah terhadap program prioritas nasional. Kita bersama soal stunting ini juga masih sangat ini, ya kan, termasuk kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrim. Maka dana desa fokusnya kedua adalah untuk penanganan tadi program prioritas nasional. Yang ketiga, Indonesia itu menurut data indeks resiko bencana Indonesia, 53.000 lebih desanya itu berpotensi bencana. Itu tadi Bapak menyampaikan soal pilahan mana yang menjadi tugas pemerintah pusat, mana yang menjadi bagian dari kewajiban pemerintah daerah atau desa ya Pak ya. Nah, bagaimana, pertama ada 2 pertanyaan nih Pak berkaitan itu. Pertama adalah bagaimana menginlainkan apa yang menjadi program besarnya pemerintah pusat itu inline dengan dana desa yang sudah diberikan, itu inline. Seperti tadi contohnya misalnya soal stunting gitu kan, masih jadi PR besar pemerintah kita,
penurunan tingkat stunting. Okay. Sehingga kan butuh perannya. Nah, bagaimana mengilenkan antara pusat, daerah sampai ke desa. Betul. Nah, nanti sebelum saya ngomong tadi kan disinggung soal one village one product, saya belum singgung ya. Kalau soal inline ini, contoh implementasi dari Perpres 72 tahun 2001 tentang penanganan stunting. Di mana di dalam penanganan stunting ini sudah ada pembagian peran. Salah satunya kan peran ada Kementerian Kesehatan, ada peran dari BKKBN, ada peran pemerintah daerah, ada peran Kemendes. Kemudian Kemendes bagaimana perannya terkait dengan ini agar tadi dikatakan tidak inline ya. Salah satu contohnya Kemendes, indikator keberhasilan mendorong desa berkinerja baik di dalam penanganan stunting. Indikatornya adalah anggaran desa difokuskan untuk penanganan stunting sesuai dengan kondisi yang ada di desa. Makanya kita melakukan advokasi, membuat panduan kebijakan yang mendorong desa memiliki kinerja itu. Dan itu dilihat ketika mereka menyusun penganggaran. Ini untuk stunting, nah, dan sebagainya. Kita ditargetkan 90% pada tahun 2004 nanti desa berkinerja baik dalam rangka penanganan stunting. Di tahun 2022 kemarin sudah 60% lebih desa yang berkinerja baik. Jadi kita optimis untuk itu. Artinya tetap dikawal ya Pak ya? Dikawal. Uangnya turun tuh nggak sekedar turun tapi dikawal. Tadi berkaitan dengan yang poin pertama saya katakan terkait dengan pemulihan ekonomi tadi. Nah, disitulah bisa menggunakan untuk desa wisata, untuk produk UMKM ataupun home industry dan sebagainya. Banyak sekarang desa-desa yang memiliki one village one product. Bahkan ini sebagai informasi Mbak Dewi, kemarin kita di dalam ASEAN ini kita mendorong dan disepakati oleh para kepala negara KTT ASEAN kemarin KTT ASEAN bukan hanya kemarin di pertama di 42 yang di Labuan Bajo itu sepakati membangun yang disebut platform jejaring desa ASEAN. Apa itu Pak? Bisa diceritain? Kita membangun ini sebagai forum desa-desa antar anggota ASEAN dalam rangka untuk bertukar pengalaman, untuk saling berbagi dan kemudian untuk sama-sama mendorong baik dengan internal di ASEAN maupun nanti ke eksternal cita-cita kita. Tahun 2023 ini tahun inisiasi dan alhamdulillah kemarin kita gelar di Jogja, kita lakukan di desa dari semua anggota negara ASEAN itu hadir juga membawa desanya dengan 3 tema utama. Desa wisata, one village one product dan desa digital. One village produknya contohnya Kutai Kartanegara, salah satu desa sana sudah mengekspor lidi sawit ke India maupun ke negara lain. Ya keren kan desa itu. Jadi benchmark itu nggak cuma di lokal ya Pak, di nasional ya, tapi kita coba tarik ke internasional. Kelas, ya, desa kan, naik gitu kelas. Kan. Naik kelasnya kayak banyak tuh Pak langsung. Itu ada desa yang mungkin Mbak Dewi baru dengar kali ya. Ada desa Sekapo bagian dari anggota kita jaring ASEAN dari ini yang kita dorong sebagai desa wisata. Itu sudah penghasilannya itu miliaran Mbak. Wow. Kesejahteraan bagi masyarakat desa, sudah mengkonsolidir. Nah, kepala desanya aja mobil dinas kita kalah Mbak. Alphard Mbak kepala desa. Karena sejahteraannya udah bagus. Beda nasib Pak. Gitu, ya. Tadi bicara soal menginlinekan dari pusat ke daerah. Terus kedua, satu sisi dana desa itu kan dianggap sebagai tempat buat nombok ketika program Pemda, Pemkot tidak bisa masuk seolah-olah. Nah, itu bagaimana Pak menjaga supaya sih dana desa itu bukan sebagai dana tombokan gitu Pak? Nah, ini yang menarik. Saya sangat senang pertanyaan ini. Kenapa? Karena saya selalu sering diundang oleh kementerian lembaga terkait termasuk Pemda tadi dengan alasan yang sederhana. Saya katakan sederhana sebenarnya sangat rumit. Kenapa sederhana? Anggaran kami terbatas. Di desa kan ada dana desa. Kami punya target program ini, program itu yang harus tercapai. Semuanya ngomong lokusnya desa. Maka saya minta untuk kerjasama dan dana desa itu digunakan untuk ini. Nah, kalau guyonannya kan enak lu gak enak di gue dong ini kan gitu kan ya. Guyonannya candaannya kan gitu. Nah, sebenarnya ini ingin kita sampaikan bahwa sekali lagi dana desa itu bukan satu-satunya sumber keuangan di desa. Nah, yang kedua ada persoalan di desa itu bagaimana pendekatannya jangan pendekatan sektoral. Ayo kita pendekatan kewilayahan. Kenapa saya katakan pendekatan kewilayahan? Yang pertama tadi bukan satu-satunya sumber. Di desa itu ada 7 sumber keuangan desa, Mbak. Ada yang disebut dengan pendapatan asli desa,
ada yang disebut dengan kemudian bagi hasil pajak dan retribusi daerah, ada bantuan keuangan kabupaten, ada bantuan keuangan provinsi, bahkan ada bantuan uang pusat dari pusat, contohnya ADD, termasuk juga ada lain-lain pendapatan desa yang sah. Nah, ini harusnya terkonsolidir antara termasuk Kementerian Lembaga tadi. Yang kedua tadi saya katakan jangan pendekatannya sektoral. Ayo kita potret bareng, sama-sama kita dampingi desa. Apa yang menjadi kinerja masing-masing kita integrasikan. Apa yang menjadi persoalan desa. Contoh tadi kita ngomong stunting. Stunting itu kan tidak hanya bicara soal, kan ada dua ya pendekatannya, sensitif dan spesifik. Betul. Nah, itu kan tidak hanya tanggung jawab satu kementerian. Betul. Dan ini multidimensi. Bisa soal ngomong kemiskinan, bisa soal ngomong SDM, bisa ngomong soal aspek perilaku. Kenapa saya katakan perilaku? Ternyata bukan orang kaya pun bisa anaknya stunting. Di Jaksel ada Pak yang gitu, kan? orang kaya masih stunting anaknya. Bukan masalah keuangan tiba-tiba ya. Bukan masalah keuangan. Ternyata kenapa? Aspek perilaku saya katakan tadi, mindset. Ngasih anaknya instan semua. Karena ibunya sibuk. Nah, ada kasus yang kita temui. Sibuk kenapa? Kerja tidak, tapi saya sibuk. Pembantunya 2. Anaknya stunting. Nah, di sini sebenarnya, saya katakan pendekatan lain tadi, kita fokus jalankan bareng-bareng, sinergi antar kita melihat secara kebenaran apa yang menjadi persoalan di desa, apa yang menjadi potensinya, terus kita main sesuai dengan kewenangan masing-masing. Bagaimana Mbak menjaga tidak ada intervensi terhadap kewenangan masing-masing tadi, Pak? Di dalam, kalau kita sama-sama melihat dari musdes, musyawarah desa, kan itu diawali kita dari musyawarah desa, musrenbang. Nah, masing-masing ini kan bisa hadir nih di kecamatan, kan masing-masing ada ya, misalnya ada puskesmas, ada segala macam ini. Nah, kemudian disitulah diidentifikasi mana yang menjadi kewenangan desa. Karena kewenangan desa itu bukan imajinasi. Prosesnya adalah bupati menyusun daftar kewenangan desa. Ada keputusan bupati tentang daftar kewenangan desa. Pemda terkecil mengeluarkan regulasi untuk memberikan kewenangan daftar kewenangan. Lantas di desa menyusun peraturan desa tentang daftar kewenangan yang dimiliki oleh desa. Ini mendapatkan advokasi atau evaluasi dari bupati tadi berdasarkan daftar kewenangan yang dimiliki oleh kabupaten tadi, oleh desa. Nah, di sini kemudian ada pemilahan. Sebenarnya program ini atau persoalan ini menjadi kewenangan siapa? Misalnya stunting. Oh, kait dengan kader, menjadi kewenangan desa. Oke. Kedua, untuk memberikan PMT, misalnya, bisa dilakukan oleh desa. Kemudian yang ketiga, terkait dengan ketiadaan tenaga medis. Ini desa ini bukan kewenangan desa, dinas. Nah, inilah dibawa pada level di atasnya, misalnya melalui musrenbang kecamatan, musrenbang kap dan sebagainya. Itu harus dijagain terus. Dijagain, dan ini itu kewenangan di Kemendes atau di Kemendagri, Pak, untuk menjaga pengajuan program? Sebenarnya begini, di konteks musrenbang itu sebenarnya di kabupaten itu kan ada proses tadi mulai yang ini. Jadi seharusnya yang menjaga mulai dari tingkat kabupaten. Kabupaten kan apa? Fungsi Bapeda, fungsi dinas PMD, bagaimana bisa mengintegrasikan ini? Mana pada level yang paling bawah, di tingkat desa dan seterusnya. Sehingga di tingkat pusat juga yang musrenbang nas itu menjadi bagian, itu bisa jadi berawal dari desa yang ternyata setelah diidentifikasi sampai pada berjenjang itu menjadi kewenangan ternyata pusat, misalnya contoh seperti itu. Ini Pak, tadi paradigmanya undang-undang desa itu adalah desa membangun. Kalau Bapak sampaikan tadi desa tidak menjadi objek tapi menjadi subjek. Subjek. Ketika desa menjadi subjek, salah satu PR terbesar adalah kualitas. Tadi Bapak juga sampaikan ya, soal tata kelola, kualitas SDM. Tapi di satu sisi Pak, saya sempat searching sebentar tadi Pak. Syarat dari menjadi kepala desa itu ternyata minimal SMP. Itu kan sesuatu hal yang sangat kontradiktif ya. Satu sisi kita membebankan uang yang cukup banyak. Bukan sekedar uang ya Pak, tapi tanggung jawab yang cukup besar gitu loh. Tadi Bapak juga cerita soal ada kendala tata kelola, transparansi, akuntabilitas, pencatatan dan lain-lain. Itu kan suatu hal yang tidak mudah ya Pak ya gitu. Tapi satu sisi ternyata syaratnya hanya sekedar sampai dengan SMP. Nah ini dan sebenarnya kalau kita mau bicara bawah SMP ya karena memang kondisi SDM kita kan memang sangat beragam Pak. Tapi PR-nya dari pemerintah nih Pak gitu kan. Bagaimana intervensi atau bagaimana pemerintah mendorong
kualitas. Kualitas SDM yang megang ini Pak, yang megang apa? Tongkat komando ini Pak. Ya. Jadi kalau itu kan bahasanya syarat minimal, Mbak. Coba kalau kita tengok syarat presiden, apa minimalnya? SMA, Mbak. Syarat seorang menjadi presiden itu kalau kita ngomong normatif dulu ya, syaratnya minimal SMA. Tapi kan tidak harus SMA. Demikian juga untuk kepala desa itu syarat minimalnya SMP. Tapi kan tidak harus SMP kan gitu. Memang itu sebenarnya karena tadi untuk melihat keberagaman itu minimal ada proses pada minimal secara administratifnya dia terpenuhi. Artinya kan masih ada Pak yang mungkin SMP juga gitu iya, loh. Nah, masih itu ada. Gimana nih Nah, saya akan masuk pada posisi pertama. Kepala desa itu kan tidak hanya sekali lagi tidak hanya aspek teknokrasi, dia ada aspek politis. Kenapa dia katakan aspek politis? Karena dia merupakan produk politis. Contoh melalui pemilihan saja karena dipilih oleh masyarakatnya. Maka disitulah ada fungsi peran atau fungsi dari kepala desa itu sebagai leader dalam konteks sebagai community, sebagai masyarakat tadi. Nah, makanya tugas kita bersama lalu peningkatan kapasitas kepala desa. Maka salah satu program penguatan pemerintahan dan pembangunan desa itu adalah penguatan pada aparatur pemerintah desa. Nah, ini yang sekarang secara kewenangan di pembagian tugas ini adalah menjadi kewenangan Kemendagri. Kemudian dari kualitas yang dari masyarakatnya itu terkait penguatan pemerintahan dan pembangunan desa itu di Kemendes. Nah, pada proses seperti inilah kemudian kita untuk melakukan pelatihan-pelatihan, kemudian memberikan peningkatan kapasitas. Maka idealnya adalah pemimpin desa itu harus pemimpin yang memiliki jiwa transformatif. Kalau bahasa kampungnya itu adalah pemimpin atau kepala desa itu ya yang visioner, tidak hanya jalani rutinitas. Nah, memang sekali lagi dinamikanya cukup banyak. Nah, itulah kita mendorong, harapannya adalah ketika ketemu pemimpin yang transformatif, ketemu dengan masyarakat tingkat kesadaran yang tinggi, akhirnya kan ketemu di situ untuk melakukan perubahan-perubahan yang lebih untuk kesejahteraan masyarakat. Dan itu sudah banyak dicontohkan oleh desa-desa yang memiliki kondisi yang seperti itu. Walaupun pendidikannya sekali lagi mungkin tidak sampai S3 itu gitu ya. Tadi salah satu fungsi tadi Pak ya, membawa keluar itu adalah salah satu untuk membuka wawasan ya, sehingga salah satu cara mengupgrade wawasan pimpinan desa yang lebih visioner gitu ya Pak ya. Nah, kalau di 2023 sendiri Pak, fokus dari dana desa itu nanti akan diperuntukkan untuk apa aja nih Pak? 2023 kan sudah berjalan Mbak. Tadi saya katakan ada 3 tadi fokusnya. Terkait dengan pemulihan ekonomi karena masih sedikit ada dampak ya dengan kan ini. Pemulihan ekonomi tadi katakan termasuk untuk pengembangan badan usaha milik desa di bidang pertanian, termasuk ketahanan pangan. Salah satu diarahkan bagaimana ketahanan pangan itu kan kemarin terkait sebenarnya dampak dari krisis global ya, termasuk Ukraina sama Rusia itu. Makanya didorong untuk ketahanan pangan di desa. Nah, desa wisata aja sekarang ini paling tidak sudah ada 5.037 desa wisata yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa di Indonesia dengan dinamika yang cukup bagus. Makanya kita Kemendes ini Mbak, sekaligus sana Mbak Dewi, lagi sedang mengadakan lomba kami. Lomba Desa Wisata Nusantara tahun 2023. Lomba Desa Wisata Nusantara. Temanya adalah wisata berkelanjutan dan akan mendukung bangga buatan Indonesia, berwisata ke Indonesia, kita berwisata ke desa aja. Kita wisatanya ke desa ya, jangan keluar negeri ya Pak ya, nonton podcastnya Pak. Iya. Pak, nah salah satu permasalahan yang dihadapi oleh bangsa kita ya, tidak hanya bangsa kita saya rasa dengan adanya full teknologi transformasi, maka ada permasalahan terkait dengan penyerapan tenaga kerja. Nah bagaimana sih, berapa banyak sih dari tadi program pertumbuhan desa tadi bisa melakukan penyerapan tenaga kerja Pak? Ya. Sumbangsinya seperti apa? Nah, salah satu poin tadi saya katakan, kita sebenarnya di prioritas penggunaan dana desa itu ada program padat karya tunai desa, di mana kegiatan-kegiatan yang bersifat infrastruktur diharapkan itu dikelola atau dikerjakan dengan padat karya tunai desa atau PKTD. Yang kedua, untuk dioptimalkan menggunakan bahan-bahan lokal yang berasal dari desa-desa setempat.
Kemudian pengembangan termasuk desa wisata itu juga ternyata banyak juga menyerap tenaga kerja yang sangat variatif antar desa, dan baik yang langsung terlibat di desa wisata maupun mungkin dari katakanlah sebagai trickle down efeknya lah, katakanlah begitu, yang tidak dari masyarakat yang saya, baik itu souvenir, kuliner dan sebagainya. Sehingga di sini kita harapkan salah satu upaya menciptakan lapangan kerja di desa ini dengan pola-pola semacam ini. Memang padat karya tunai desa ini sifatnya antara ya, tapi lebih pada harapan kita adalah bagaimana mampu mengoptimalkan berbagai potensi yang desa yang dimiliki tadi, sehingga bisa menyerap tenaga kerja tidak hanya dari orang-orang yang sudah ada di desa, termasuk generasi muda. Harapannya apa? Urbanisasi juga bisa dikurangi lah paling tidak. Kan banyak Mbak desa yang apa? Mungkin pernah dengar desa YouTuber. Itu yang inisiatornya anak-anak muda loh di desa. Yang kemudian malah menjadikan platform untuk saling bertukar bahkan untuk ini jualan ini produk desa melalui platform-platform digital terkait dengan mengembangkan kreativitas anak muda ya Pak ya. Nah, terus tadi bicara soal dana, kemudian bicara soal masa jabatan yang 9 tahun. Itu kalau dikawinkan dua hal itu kan sebenarnya orang langsung berasumsi lah tingkat korupsinya seperti apa nanti ya, potensi korupsi seperti apa gitu. Kemudian di data yang kami dapatkan juga nih Pak, laporan Indonesian Corruption Watch itu ada 155 kasus yang terjadi di sektor berkaitan dengan desa. Di mana 133 kasus korupsi berhubungan dengan dana desa, sementara 22 kasus korupsi lainnya berkaitan dengan penerimaan desa. Nah ini bagaimana Pak meyakinkan masyarakat bahwa dalam upaya melakukan revisi, bahwa masa jabatan, kemudian penambahan anggaran, itu tidak memunculkan kasus-kasus korupsi yang lain gitu Pak. Iya, sepakat itu Mbak. Tapi sebelumnya saya ingin memberikan ilustrasi dulu. Tadi 155 Pak. Ya, 155. Kalau dibandingkan dengan 75.265, berapa persentasenya? Berapa ya Pak ya? Itulah yang saya katakan tadi, sebenarnya di bawah 2% kan juga kalau nggak salah itu kan. Nah, cuma kadang memang kita bukan kok menggiring opini bahwa kita memberikan permakluman terhadap adanya pelanggaran, tetapi kita juga harus fair dong untuk menilai kan gitu ya. Oke, satu sisi memang masih ada pelanggaran. Nah, di satu sisi kita juga harus apresiasi pada desa-desa yang bagus. Nah, makanya salah satu upaya-upaya yang kita lakukan mungkin kerjasama dengan KPK untuk desa anti korupsi. Nah, desa anti korupsi ini salah satu platform yang diusung oleh KPK bekerja sama juga dengan Kemendes untuk sebagai salah satu cara kita untuk mensosialisasikan, bukan mensosialisasikan, karena ini sebenarnya untuk bisa menjadi sebuah habit, menjadi budaya di desa terhadap kondisi pelanggaran terhadap korupsi. Kedua, dengan keterbukaan publik. Jadi keterbukaan publik, kalau Pak Menteri saya sering menyampaikan, sebenarnya paling transparan itu adalah di desa. Kenapa saya katakan paling transparan di desa? Desa begitu nyusun APBD, itu loh dipampangkan di kantor desa. Papan ini Pak ya. Papan ini penerimaannya berapa, digunakan untuk apa. Terus masyarakat juga bisa ngecek, bisa melihat. Coba kalau di atasnya supra desa, di kabupaten. Mana ada yang kita tahu dalam konteks, ya sudah jadi APBD. Nah, ini sebagai salah satu upaya-upaya yang kita lakukan untuk membuat transparansi tadi, sekaligus sebagai kontrol sosial. Maka masyarakat juga bisa fungsi sebagai, tadi saya katakan, untuk memberikan kontrol, baik melalui forum, misalnya melalui menyampaikan kepada BPD, ataupun juga kepada pemerintah tanya, atau kepada APIP, yang sebenarnya kalau saya pribadi, Mbak Dewi, aparat penegak hukum itu iya, itu adalah pintu yang salah satu garda yang menjaga soal kondisi yang seperti ini. Tapi saya berharap itu tidak menjadi pintu utama, tapi saya harap itu menjadi pintu terakhir. Ketika memang upaya-upaya edukasi, advokasi, pembinaan sudah tidak bisa dilakukan ya, mungkin sana. Karena memang ini yang tujuan kita kan nggak bangga-bangga betul, nggak bangga-bangga amat kalau warga kita itu masuk penjara, gitu. Berarti kita ikut salah dong di sini ya. Maka yang kita lakukan adalah bagaimana mencegah itu dengan melakukan pembinaan-pembinaan sehingga itu tidak terjadi. Ini itu. Jadi untuk mencegah itu
pertama adalah melakukan pembinaan ya Pak, sosialisasi kepada masyarakat, dan yang terpenting adalah mendorong masyarakat sebagai pihak yang langsung memonitor dari penggunaan dana desa tadi ya Pak ya, membangun kesadaran masyarakat untuk selalu memantau, melaporkan seperti itu ya Pak ya. Makanya tadi saya tambahkan dikit Mbak, yang kami dorong yang disebut dengan akuntabilitas sosial itu tidak hanya semata-mata pertanggungjawaban administratif, misalnya di SPJ kan, terus administrasinya benar selesai, tidak. Akuntabilitas sosial itu yang ini dorong adalah menggambarkan benar-benar bahwa program pembangunan itu didasarkan pada kebutuhan masyarakat desa yang kemudian disepakati bersama. Sehingga ini tidak bukan hanya daftar keinginan, kan bisa jadi, kan ada pertanyaan kadang, WTP kok masih ada korupsi? Nah, contohkan itu kan administratif kan. Nah, kita coba dalam konteks di sini program tadi akuntabilitas sosial itu ya benar-benar programnya menggambarkan kebutuhan masyarakat, administrasinya betul, dan ini kemudian akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Terakhir Pak, Badan Legislatif juga telah menyepakati soal uang purna tugas bagi kepala desa Pak. Selain tadi ya mereka mendapatkan hak untuk jaminan kesehatan ya Pak, kalau nggak salah ya Pak ya. Ini apa nih Pak? Sebagai apresiasi ke mereka kah atau sebentuk apa nih Pak sebenarnya Pak? Kalau menurut saya itu sangat relevan dan menurut saya sangat sepakat. Kenapa? Itu bentuk sebagai yang betul tadi sebagai bagian dari apresiasi kita kepada jasa mereka, kepada atas pengabdiannya mereka. Tapi jauh lebih dari itu menurut saya adalah ini kan dalam konteks organisasi ya, sehingga memberikan penghargaan-penghargaan atau reward kepada mereka yang telah berjasa. Menurut saya itu PNS saja ada pensiun, di perusahaan ada pesangon. Tapi mereka kan bukan PNS Pak. Ya. Mereka bukan PNS, tapi dia kan bekerja badan konteks di, makanya untuk perangkat desa mereka ada atusan atau norma-norma ini nanti. Kalau kita saat itu ngomong bukan PNS, tapi begitu ada kerjaan soal ini kan kerjanya perangkat desa, malah mereka 24 jam Mbak. Ya, saya pikir ini sesuatu yang sangat wajar dalam konteks kita bicara organisasi, bagaimana orang pelaku di organisasi itu mendapatkan, selain dia dapat kewajiban, dia juga harus mendapatkan hak-hak kesejahteraannya. Sehingga mereka, saya ini pelaku orang lapangan Mbak. Sekarang saya pernah lurah, pernah camat, sehingga saya melihat bagaimana dinamika desa itu sangat luar biasa dengan kondisi yang berbeda. Jadi itu menurut saya salah satu bentuk apresiasi kita terhadap pengabdian mereka. Baik Pak, terima kasih atas bincang-bincangnya hari ini. Jadi revisi Undang-Undang Desa tentu telah melalui berbagai kajian ya Pak ya. Apalagi Bapak telah pengalaman cukup lama di bawah ya Pak ya. Tahu di lapangan seperti apa, sehingga apa yang diusulkan oleh inisiasi DPR itu sudah harapannya sudah melalui kajian yang tentunya juga mempertimbangkan dari aspek efektivitas dan efisiensi dalam hal pembangunan desa. Demikian bincang kita hari ini, sampai jumpa di program FMB 9 Bicara dengan tema-tema lainnya. Terima kasih Pak atas waktunya. Terima kasih Mbak Dewi, mudah-mudahan ini juga gayung bersambut terhadap dinamika masyarakat. Insya Allah, terima kasih. Kita tujuannya bukan untuk subjektif, tapi untuk objektivitas kesejahteraan bagi masyarakat desa. Kita dukung supaya desa kita bisa lebih mandiri ya Pak ya, lebih maju. Jadi kalau tagline kami, percaya desa karena desa bisa. Percaya desa karena desa bisa. Bisa. Terima kasih.